Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Ruang Belajar bersama Ibu Lastri. Hari ini kita akan membahas materi atau contoh soal untuk usaha dan energi. Selamat menyaksikan. Nah, untuk soal yang pertama, sebuah balok ditarik dengan gaya 120 Newton yang membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini. Jika balok bergeser sejauh 10 meter, tentukan usaha yang dilakukan pada balok. Baik, untuk materi yang pertama atau soal yang pertama, di sini kalau kalian bisa lihat bahwa gaya yang dikerjakan kepada suatu benda itu membentuk sudut. Jadi rumus yang kita pakai bukan lagi W sama dengan F kali S, tapi sudah W sama dengan F-nya sudah cos theta dikali dengan jarak atau perpindahannya. Nah, kalau begitu tinggal dimasukkan saja. F-nya kan diketahui 120. Cos theta berarti cos sudutnya nih. Sudutnya kalau cos 37 berarti nilainya adalah 0,8. Kita masukkan saja berarti dikali 0,8 dikali dengan perpindahannya itu 10 meter, berarti kali 10. 120 kali 0,8 kali 10 itu sama dengan 960 Joule. Jadi usaha yang dilakukan pada balok tersebut senilai 960 Joule. Soal nomor 2, di bawah ini merupakan sebuah grafik usaha yang dilakukan oleh suatu benda. Hitunglah besar usaha yang telah dilakukan benda tersebut. Nah, kalau kayak contoh soal nomor 2 ini ada triknya untuk mengerjakan. Jika ditanya usaha kemudian yang diketahui adalah grafik, maka kalian cukup menghitung luas grafik itu. Kalau bentuknya persegi, sesuaikan dengan rumus luas persegi. Kalau segitiga, sesuaikan dengan rumus luas segitiga. Nah, kalau kalian lihat di sini dia minta usaha untuk keseluruhan grafik, berarti dari 0 sampai dengan 14. Kalau begitu kalian biar mudah bagi dulu grafiknya 2. Yang pertama ini adalah grafik untuk persegi atau luas bangun 1. Yang ini adalah luas bangun 2. Luas bangun 1 itu kan panjang kali lebar karena dia persegi panjang kan. Maka W1 sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 5. Maka luas bangun 1 itu totalnya 50. Sedangkan untuk bangun 2, W2-nya kita bagi, rumusnya kan setengah alas kali tinggi. Maka setengah dikali 10 sampai 4 itu nilainya adalah 4. Tingginya 5. Ini coret dapat 2. Berarti sisanya adalah 10. Nah, untuk keseluruhan usahanya, W totalnya langsung saja W1 ditambah W2. Berarti kan sama dengan 50 ditambah 10. Berarti usaha keseluruhan adalah 60 Joule. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah benda yang masanya 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 25 meter seperti pada gambar. Hitunglah energi kinetik benda saat berada pada ketinggian 10 meter di atas tanah. Nah, untuk soal nomor 3 ini merupakan contoh soal untuk hubungan usaha dan energi. Karena di sini ada sebuah bola yang masanya 1 kilo jatuh dari ketinggian 25 meter sampai pada ketinggian 10 meter. Yang diminta adalah energi kinetik pada ketinggian 10 meter. Di sini kaitannya lagi dengan energi mekanik karena benda ini sudah punya 2 energi. Yang pertama energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dia punya karena dia punya posisi tertentu di atas tanah. Kemudian dia punya energi kinetik juga karena dia ini sudah bergerak. Kalau begitu, kita akan memakai rumus hukum kekekalan energi mekanik. Kalau kalian perhatikan di sini seperti ini ya. Jadi ada benda A dan benda B. Energi mekanik A karena dia kekal, maka sama dengan energi mekanik B. Di sini. Nah, kemudian energi mekanik itu kan merupakan energi minimal yang harus punya energi potensial dan energi kinetik. Maka energi
potensial A, energi kinetik A sama dengan energi potensial B, energi kinetik B. Berdasarkan rumusnya, energi potensial itu kan M kali G kali H. Kemudian energi kinetik itu sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, kalau gitu samakan aja dengan yang B. Masukkan nilainya. Masukkan nilainya berapa? Untuk massa A itu 1 kilo, percepatan gravitasinya 10, ketinggian awalnya waktu dia di A itu 25. Ditambah dengan setengah kali dengan masanya dikali kecepatan ketika dia berada di awal. Nah, kenapa di sini 0? Karena dia di awal ini kan masih diam. Posisinya ketika dia 25 meter itu masih diam, maka kecepatannya 0. Kemudian masukkan juga dengan masanya yang ini, bagian B masanya 1, percepatan gravitasinya 10, kemudian posisi B-nya 10 karena dia sudah di sini 10. Ditambah dengan EKB. Nah, kenapa di sini tidak dirubah? Karena itu yang diminta. Energi kinetik ketika benda berada pada posisi B. Nah, ini ketika dikalikan hasilnya 250 kan ini hasilnya 0, jadi tidak perlu dimasukkan. Kemudian ini ketika dikalikan sama dengan 100, ini EKB. Nah, EKB ini pindah ruas. Maka 250 kurang 100, yaitu nilainya adalah 150 Joule. Contoh soal terakhir ini berkaitan dengan daya. Diketahui sebuah air terjun mengalirkan air sebanyak 60.000 liter setiap sekon. Tinggi air terjun tersebut adalah 20 meter. Gravitasi di daerah tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Hitunglah daya air terjun tersebut tiap menit. Baik, kalau soal yang ini kan diketahui air terjun mengalirkan air sebanyak 60.000 liter. Berarti volumenya 60.000 liter, kita rubah ke meter kubik, jadinya 60. Kemudian tinggi air terjunnya itu 20 meter, percepatan gravitasinya 10, dan massa jenis airnya itu 1000. Karena kita mau menghitung mau menghitung power, ingat rumusnya P sama dengan W per T. W-nya yang kita pakai apa nih? Energi kinetika, energi potensial kah? Ternyata karena dia punya ketinggian, maka kita pakai rumus W yang sama dengan energi potensial. Berarti EP per T. EP itu kan rumusnya M kali G kali H. Ya, berarti kita harus tahu dulu berapa masanya. Oh, ternyata kalau kita mau menghitung massa kan kita bisa cari pakai M sama dengan rho kali P atau massa jenis kali volumenya. Berarti 1000 kali 60, dapatnya 60.000. Maka kita masukkan nih. Di sini M kali G kali H per T. Masanya 60.000. Dikali dengan G-nya 10 dikali dengan ketinggiannya itu 20. Kemudian dibagi dengan T-nya, waktu. Waktunya berapa sih? Waktu ini kan dimintanya tiap menit. Ya, 1 menit 60 detik, maka waktunya itu 60. Kita coret bagian sini, ini dikali menjadi 20.000 Joule. Nah, itu dia tadi contoh-contoh soal untuk materi usaha dan energi. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Jika belum, silahkan tonton ulang sampai bisa paham apa yang sudah dijelaskan. Atau silahkan tanya langsung. Oke, itu dia tadi pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.